Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Resti Nur Afidah, Pramuka Penegak dari Pangkalan SMA Negeri 1 Salaman. Di sini saya akan membahas mengenai virus yang sedang mendunia saat ini. Ya, virus corona. Virus corona muncul dan dikenal sebagai COVID-19. Diketahui virus ini pertama kali muncul di pasar kota Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan merebak di seluruh negara. Sehingga WHO atau World Health Organization mendeklarasikannya sebagai pandemi global. Jadi, hal tersebut bisa dijadikan pandemi ketika penyakit itu menyebar ke seluruh negara dan melampaui batas. Penyebarannya seperti ini. Virus corona itu kan bersifat zoonosis, artinya dapat ditularkan antara hewan dan manusia maupun manusia dan manusia. Saat hewan memiliki virus ini menjangkit ke seseorang, maka orang pertama yang terjangkit atau biasa dikenal sebagai pasien nol bisa menularkan ke orang lain dengan cepat. Sampai pada bulan Maret, negara yang terjangkit sampai berjumlah 168 negara. Kabar menyedihkan bagi kita, Indonesia, terjangkit sejak Senin 2 Maret lalu, ada 2 saudara kita yang terkena COVID-19. Diduga, virus tersebut berasal dari orang Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia. Sejak saat itu pun penyebarannya cepat sekali. Data terakhir berjumlah 3.293 kasus di Indonesia. Awal mula mungkin dari kita ada yang tidak menyangka-nyangka virus ini bisa sampai ke negara kita, hingga menimbulkan kurangnya kesiapan dan kepanikan. Dengan kondisi demikian, kebijakan dari pemerintah yang sedang kita terapkan saat ini adalah yang pertama, social distancing yang mengharuskan kita menjaga jarak dengan orang lain atau tetap berada di rumah. Yang kedua, work from home yang biasanya pergi ke kantor untuk bekerja jadi bekerja di rumah. Kita juga sebagai pelajar harus mengikuti kelas online dan mengerjakan tugas yang diberikan. Namun saat ini Indonesia belum menerapkan kebijakan yang terbukti efektif dan efisien seperti yang telah diterapkan oleh Cina, Italia, dan negara lainnya, yaitu lockdown. Apa sih lockdown itu? Lockdown merupakan istilah dari bahasa Inggris yang artinya terkunci. Jika dikaitkan dengan pandemi ini, lockdown berarti pembatasan pergerakan penduduk dalam satu wilayah, termasuk menutup akses keluar masuk dalam satu wilayah tersebut dengan tujuan untuk mengurangi kontaminasi dan pencegahan COVID-19. Termasuk juga menutup pabrik, sekolah, tempat umum, transportasi umum, dan tempat keramaian. Nah, hal tersebut yang menjadi pertimbangan mengapa pemerintah Indonesia belum sampai pada kebijakan lockdown menengok kondisi perekonomian bangsa kita. Terdapat 30 provinsi di Indonesia yang sudah terjangkit virus COVID-19 ini. Artinya, tersisa 4 provinsi yang masih steril. Perlu diketahui pula, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat kelima dari 5 besar pasien positif COVID-19 terbanyak se-Indonesia. Jika dikerucutkan lagi, Magelang, daerah kita sendiri, termasuk zona merah COVID-19 dengan ODP sebanyak 20.052 orang, PDP sebanyak 557 orang, dan korban meninggal sebanyak 32 orang. Maka, perlukah Magelang menerapkan lockdown? Sejatinya istilah lockdown tidak ditemukan dalam kajian hukum dan kebijakan pemerintah. Lockdown diakomodasi menjadi karantina wilayah. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan atau UU Kekarantinaan Kesehatan. Yang berwenang mengeluarkan kebijakan karantina adalah pemerintah pusat. Sementara ini, kebijakan pemerintah pusat bukanlah karantina, tetapi PSBB. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yaitu pembatasan kegiatan tertentu bagi penduduk dalam satu wilayah yang diduga terjangkit virus corona. PSBB akan dilakukan oleh DKI Jakarta akhir pekan ini. Sementara itu, Jawa Barat juga sudah mengajukan status PSBB kepada pemerintah pusat. Lalu, bagaimana dengan Magelang? Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, menyebutkan belum akan melakukan PSBB. Hal ini karena social distancing dan physical distancing sudah berjalan cukup baik.
Nah, banyak kita temui daerah di Magelang yang sudah melakukan upaya pencegahan COVID-19 ini, salah satunya dengan penyemprotan desinfektan, serta cara pencegahan lainnya. Tetapi, jika melockdownkan wilayah, itu tidak dalam pemerintahan dan tidak dalam satu garis visi yang sama. Wali Kota Magelang, Sigit Widjonindito, memastikan wilayahnya tidak melakukan lokal lockdown, meski ada seorang yang terkena COVID-19 dan meninggal. Dalam surat edaran bernomor 440/0059942, Bapak Ganjar menyampaikan poin pencegahan nih teman-teman, yaitu yang pertama, koordinasi, sosialisasi, dan edukasi mengenai upaya pencegahan, serta pengendalian elemen masyarakat dan pelaku usaha. Kemudian yang kedua, menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh, hand sanitizer, serta masker bagi yang sakit. Selain itu juga memastikan tempat-tempat umum dalam keadaan bersih dan higienis. Kemudian yang ketiga, penundaan kegiatan yang menghadirkan orang banyak pada tempat-tempat umum seperti Car Free Day, berkemah, study tour, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, posko informasi terpadu di setiap instansi. Pepatah bijak mengatakan, badai pasti berlalu. Percaya, masalah ini akan selesai seiring dengan berjalannya waktu. Yang kita butuhkan saat ini adalah gotong royong dari semua warga Indonesia, terutama kita sebagai pemuda Indonesia dan pramuka Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada kekeliruan saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan patuh pada peraturan pemerintah. Pramuka es manis, bertakwa, kreatif, bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.